Tidak tahu betapa lezatnya. Bab 708. Ingin, sangat ingin, sungguh sangat ingin. Tetapi, apakah dia bisa sekali makan, langsung memakannya? Jika dia benar-benar memakannya, diperkirakan bahwa orang pertama yang tidak dapat dihindarkannya adalah ayahnya. Kata-kata tak berujung dan sederhana Orilla telah membangkitkan gelombang di hati Miguel. Tetapi karena Rico ada di sini, setelah melihat pesan teks ini, ekspresi Miguel belum berubah. Dia menatap Rico dan berkata dengan dingin, "Lain kali, jangan mengadakan kegiatan berasap seperti kemarin malam." Tuan ketiga, itu adalah waktu pribadi. Aku tidak memiliki pasangan hidup selama hidupku. Jadi aku punya hobi. Kamu tidak boleh menghalangi hobiku ini. Wajah sedih Rico tampaknya akan menangis. Kamu ingin aku membuat perintah presiden resmi? Miguel mengangkat alisnya dengan lembut. Suaranya tidak berat, tetapi dia agung. Siapa yang membiarkan Rico salah mengganggu orang? Tetap ingin mengganggu Rila kecilnya. Jika tidak bergegas tadi malam, Rila kecil akan mengira orang lain itu dirinya. Jika dia tidak buru-buru ke sana tadi malam, maka orang yang mencium Rila kecil mungkin adalah lelaki lain. Dia memikirkan apa yang dia lakukan pada Rila kecil tadi malam akan digantikan oleh orang lain. Miguel ingin merobek hati Rico, sehingga dia tidak akan melakukan kegiatan apapun ke depannya. Itu hanyalah pencerahannya. Ya, kalau begitu, ke depannya aku akan kurangi, kata Rico sangat tidak mau, tetapi tidak berani untuk melawan. Lalu mengangguk dan menundukkan kepala sambil berjalan pergi. Rico baru saja pergi, Miguel belum kembali ke kursi. Telepon berdering lagi. Kali ini dia masih saja menerima foto Rila kecil. Di foto itu ada Rila kecil yang lucu dan Rila kecil dengan manis menggigit sepotong kue Black Forest. Sepertinya terlihat lezat. Miguel menjangkau dan menyentuh bibirnya. Bocah bodoh. Tahukah kamu betapa lezatnya kamu itu? Seperti menjawab pertanyaannya, telepon seluler di atas meja bergetar 2 kali. Dan bocah konyol yang lezat itu mengirim pesan lagi. Abang Hansel, mengapa kamu tidak menjawab pesan Rila? Dia ingin dia menjawab seperti apa? Katakan kamu ingin makan. Apakah dia tahu arti lain ingin memakannya? Gadis ini pasti tahu itu. Tetapi melihat matanya yang jernih dan bulat, dia akan merasa bahwa dia tidak tahu apa-apa. Apa yang dia katakan untuk dimakan hanyalah makan dan tidak ada arti lain. Abang Hansel, kue Black Forest di toko ini rasanya enak dan kopinya juga sangat enak. Bagaimana jika lain hari Rila mengajakmu untuk datang bersama? Dia tidak menjawabnya, itu tidak masalah. Pesannya dikirim satu demi satu seperti bom. Seperti dia tidak membalas pesannya. Dan itu tidak mempengaruhi suasana hatinya sama sekali. Miguel memiliki banyak kekhawatiran, tetapi Orilla tidak. Dia di sini mencari Abang Hansel adalah segalanya untuknya. Tidak peduli siapa, tidak peduli apapun, tidak dapat menghentikan keinginannya untuk bersama Abang Hansel. Ini bukan dorongan sesaat, tetapi pikiran yang selalu ada dalam hatinya. Abang Hansel, makanan Atmajaya benar-benar unik. Ketika kamu bisa dengan lapang dada mengenali Rila, kamu harus membawa Rila kecil untuk pergi ke pavilion Atmajaya untuk makan besar. Miguel masih belum menanggapi Orilla, tetapi bom pesan Orilla masih berlangsung setiap kali dia menerima pesan.
dia akan mengangkat ponsel dan membukanya untuk melihat. Ketika melihat pesan ini, Miguel sepertinya melihat mata gadis kecil yang kesepian itu. Tetapi dia berusaha membuat dirinya tertawa dan mencoba mengatakan pada dirinya sendiri bahwa itu tidak masalah. Abang Hansel memperhatikan pesannya. Terpikirkan ponsel saat itu mungkin seperti ini rasanya. Rasa kasihan Miguel membuat jantungnya sedikit berat. Segera mengklik pada keyboard ponsel untuk membalas pesan. Baiklah, Abang Hansel berjanji padamu. Abang Hansel, kamu tidak perlu membalas pesan Rila. Rila tahu kamu sibuk. Rila mengirimi kamu pesan adalah untuk saat kamu memikirkan Rila kapan saja dan di mana saja. Kamu bisa tahu di mana Rila berada dan apa yang sedang dilakukan Rila. Pesan Miguel baru dikirim beberapa detik dan bom pesan Rila kecil meledak lagi. Kali ini dia dapat melihat dari pesannya bahwa suasana hatinya jauh lebih baik. Suasana hatinya sudah membaik. Dia secara alami juga membaik. Tersenyum dan membalas pesan. Abang Hansel sedang sibuk. Mungkin tidak punya waktu untuk membalas pesan Rila kecil. Tetapi Abang Hansel menjamin bahwa selama Rila kecil yang mengirim pesan, tidak akan melewati satu pesan pun. Abang Hansel, Rila tahu segalanya. Kamu sibuk urus kerjaan dulu. Rila akan terus mengirimi kamu pesan teks. Pesan teks ini Orila sambil melompat sambil menyelesaikan mengetik. Dan tentu saja Abang Hanselnya paling menyayanginya. Abang Hansel pasti memiliki pekerjaan sendiri dan dia harus pergi bekerja. Ketika dia memiliki pekerjaan, dia menjeratnya seperti ini. Dia tidak bisa bekerja. Dia dapat membalas beberapa pesannya saja. Itu sudah cukup untuknya. Hehehe, ayah jelek, ayah jahat. Biarkan kamu tidak peduli dengan Rila kecil. Rila kecil kalian akan segera dibawa pergi oleh serigala. Saat itu kamu akan diam-diam bersedih. Orila kegirangan sambil bernyanyi. Doni menatapnya sebentar dan bertanya, Rila, apa yang membuatmu begitu bahagia? Orila tersenyum padanya. Sangat menyenangkan bisa makan bersama Abang Doni, jawab Orila. Dari kecil hingga besar, semua orang memuji mulutnya yang manis. Ini bukan memujinya. Doni bertanya. Senang makan dengan Abang Doni, tapi aku belum melihat kamu makan. Terus sibuk bermain ponsel. Apakah tidak sesuai seleramu? Melihat dia terus-menerus bermain ponsel, Doni ingin tahu. Tetapi tidak baik untuk bertanya langsung padanya dengan siapa dia mengobrol. Lagi pula, dia bukan Abang Hanselnya. Terlalu mengurusnya, dia akan berontak. Usianya saat ini adalah usia yang paling memberontak. Karena aku mengirim pesan kepada ayahku, aku memberitahu kabar padanya. Orila menambahkan. Abang Doni, terima kasih telah membuatku sangat bahagia. Pertama, beritahu ayah kabar baik. Terima kasih Abang Doni. Kata-kata ini sulit untuk tidak membiarkan Doni memikirkannya. Dia mengambil kesempatan untuk duduk di sebelah Orila dan meraih pundaknya. Tetapi dia belum menyentuhnya. Dia menjulurkan tangan dan meraih tangannya dengan sensitif. Mempelintir dan memutar menyebabkan Doni berteriak. Rila, apa yang kamu lakukan? Orila ingin memperingatkannya. Jangan panggil dia Rila. Jangan menyentuhnya. Tapi dia mengerutkan bibirnya dan menahannya. Bagaimana jika orang ini ingin menyakiti Abang Hansel? Dia tidak boleh mengejutkannya.
Dia pun segera melepaskannya dan tersenyum meminta maaf. Abang Doni, aku minta maaf. Aku berlatih taekwondo sejak kecil dan aku sensitif. Iya. Liota yang makan beberapa kue di samping jarang memperhatikan apapun selain makanan. Dia mengangguk dengan keras dan berkata, anak pria di sekolah kami juga lengannya pernah dipatahkan oleh orila.